Shalom. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Biasalah. Istimewa. Pastinya istimewa dong ya. Oke, pada pagi hari ini sekolah minggu bersama dengan Mas Bayu dan Mas Arlet. Oke. Gimana adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Siap, Kak. Oke. Mantap. Oke, kita akan pujikan terlebih dahulu lagu tema sekolah minggu kita, yaitu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat tepi kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Oke adik-adik, semuanya kita akan doa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Dalam seminggu ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Dan pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kau berkati dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, supaya adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumandangkan yel-yel WCM Kiddos kita. Ada yang masih ingat? Mas Arlet ingat gak? Ingat dong. Mantap, oke. Nanti Mas Arlet dan Mas Bayu akan bilang WCM Kiddos. Nah nanti adik-adik jawab menjadi anak Tuhan istimewa. Oke? Siap? Siap, Kak. Oke. 1, 2, 3. WCM Kiddos menjadi anak anak Tuhan Tuhan istimewa. Wah,
kurang semangat nih kayaknya. Kurang Iya, semangat ya iya. adik-adik ya. Kayaknya harus diulang. Iya harus diulang ini. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. WCM Kiddos menjadi anak Tuhan istimewa. Wih, mantap. Keren. Oke, adik-adik kita akan melanjutkan dengan menyanyikan pujian bersyukur. Doamu sepenuh hatiku, kasihnya pasti jadi milikku. Bersyukur saat kau bersenang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikku. doamu Sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikku. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, mengamankanku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun semua hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, sudah saatnya untuk adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Ita. Oke adik-adik, semuanya sudah siap ya? Selamat belajar firman Tuhan bersama Mbak Ita. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Nah,
Tentunya sangat istimewa ya. Nah, semuanya apakah sudah mandi atau ada yang baru bangun tidur? Harusnya semuanya adik-adik harusnya sudah mandi. Bangun tidur, jangan lupa cuci muka, sikat gigi, kemudian langsung mandi. Ya, kemudian kalau bisa sarapan dulu, baru mengikuti sekolah minggu. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang makna rohani pembaptisan. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang pembaptisan. Hari ini kita juga mau belajar lagi ya adik-adik. Sudah siap ya semuanya? Nah, sebelum mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Mbak Ita akan pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Ya, kita berdoa ya adik-adik semuanya. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu pada kami anak-anak-Mu. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, biarlah kami dapat mengikuti sekolah minggu ini, dan berikan kami selalu kesehatan. Kau berkati kami dengan sukacita, berkati juga kedua orang tua kami, berkati kami Tuhan, biarlah kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, anak-anak-Mu, hanya kami sempurnakan di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Ikuti Mbak Ita ya. Kalau sudah menemukan alamatnya, kita baca bersama-sama. Roma 6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, dari ayat yang telah kita baca bersama-sama, adik-adik pasti sudah tahu dan mendengar mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Atau sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu makna rohani pembaptisan. Nah, menurut adik-adik apa ya makna rohani pembaptisan? Nah, makna rohani pembaptisan yaitu sebagai sebuah kesatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga seharusnya lah kita hidup dalam kebenaran yang berpadanan dengan Kristus sebagai manusia yang baru yang sudah dibaptis, atau kita yang lama sudah lahir kembali dalam Kristus. Nah, adik-adik juga pasti pernah tahu atau mendengar tentang pembaptisan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga dibaptis. Nah, sama seperti adik-adik. Nah, pasti ketika bertumbuh dewasa, ketika percaya dan yakin bahwa menerima Tuhan Yesus, satu-satunya cara yaitu harus dibaptis. Bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita atau kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Namun adik-adik harus tahu bahwa pembaptisan itu tidak menyelamatkan. Namun yang menyelamatkan kita adalah iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah dibaptis atau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, apakah kita bisa berbuat dosa lagi? Nah, tentunya tidak boleh ya adik-adik semuanya. Kita tidak boleh ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Nah, kita benar-benar serius dan kita melepaskan setiap dosa-dosa kita dan kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Namun terlepas dari itu kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan
sebagai manusia yang biasa. Nah, adik-adik, apakah ada yang pernah mengikuti pembaptisan atau pernah menyaksikan orang dibaptis? Gimana ya? Ya, di gereja baptis, pembaptisan dilakukan dengan cara diselam di dalam air. Ada seorang pendeta yang menunggu di dalam kolam atau di dalam air pembaptisan, dan seseorang itu diselam di dalam air kemudian diangkat kembali oleh seorang pendeta. Nah, itu sebagai upacara pembaptisan, bukti bahwa kamu atau adik-adik semuanya menerima Tuhan Yesus dan lahir hidup kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Namun sebelum dibaptis, adik-adik semuanya harus mengikuti yang namanya kelas pembaptisan. Nah, adik-adik juga harus tahu pembaptisan itu apa, dan apakah adik-adik itu serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembaptisan. Nah, adik-adik harus punya bekal dalam mengikuti pembaptisan, sehingga setelah mengikuti kelas pembaptisan, adik-adik jadi tahu, jadi mengerti ketika dibaptis. Nah, dari pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang makna rohani pembaptisan, adik-adik harusnya sudah tahu ketika ingin dibaptis, adik-adik harus benar-benar mengerti ya apa itu arti pembaptisan, dan kemudian ketika sudah dibaptis, apakah adik-adik harus melakukan hal yang sama? Tidak ya. Jadi ketika adik-adik mau dibaptis juga harus mengikuti sekolah pembaptisan. Ketika sudah dibaptis, adik-adik harus lahir dan hidup kembali dan tidak berbuat dosa lagi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, harus meninggalkan dosa-dosa yang lama dan lahir kembali hidup bersama dengan Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Nah, pada pagi hari ini kita telah belajar tentang makna rohani pembaptisan. Tentunya adik-adik sudah paham, sudah mengerti ya. Nah, nanti ketika mau dibaptis harus mengikuti sekolah pembaptisan. Dan jangan lupa ketika mau dibaptis, adik-adik harus ingat komitmennya apa, dan adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembaptisan. Adik-adik sudah mengerti dan meninggalkan dosa-dosa yang lama, hidup baru di dalam Kristus. Ya, seperti itu ya adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita mau baca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11b. Nah, kita buka Alkitab kita ya adik-adik semuanya. Nah, kita buka Alkitab kita Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b. Sudah menemukan alamat ayatnya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Kita ulangi lagi. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11b. Kita baca satu kali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 11b. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh belajar tentang makna rohani pembaptisan. Kiranya setiap apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita dalam doa ya adik-adik semuanya. Pak Ita akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur di mana pada kesempatan ini kami anak-anakmu telah belajar tentang makna rohani pembaptisan. Biarlah kami hidup di dalam Tuhan dan kami siap menjadi anak-anakmu yang lahir baru ketika kami ingin dibaptis. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami berdoa mereka, biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, berikan mereka umur yang panjang. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Engkau berikan kami selalu kekuatan, dan kami berdoa dalam masa pandemi ini Tuhan, biarlah segera berakhir.
Kami berdoa agar bangsa Indonesia tidak terjadi bencana alam, tsunami, longsor. Ya Tuhan, tindakan kriminal yang tidak kami inginkan. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, kejahatan. Ya Bapa, lepaskan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, hingga kami menjadi bangsa Indonesia yang aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kami anak-anak-Mu dalam masa pandemi ini, biarlah kami dapat belajar dengan sebaik-baik mungkin, mengikuti sekolah melalui daring. Keberkati kami, biarlah kami dapat serius dalam mengikuti sekolah melalui daring ya Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan kami dalam masa pandemi ini. Tuhan Engkau berkati, jagai sertai kami, lindungi kami ya Tuhan. Engkau berkati kami dengan sukacita, Engkau berkati kami dengan kesehatan, berkati juga kedua orang tua kami, biarlah kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami anak-anak-Mu, hanya kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Ita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik. Oke, kita akan bacakan ayat hafalan kita yang diambil dari 2 Tesalonika 5 ayat 22. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 2 Tesalonika 5 ayat 22. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan menutup dengan doa. 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita sudah belajar firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kami semua. Dan Tuhan, kami mengucap syukur juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan selanjutnya untuk pengumuman. Yang pertama, mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua. Yang kedua, ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Selamat hari Minggu, tetap semangat belajar firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.